بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan semoga saudaraku setiap nonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kitab karangan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan 10 golongan orang yang salatnya tidak diterima. Yang pertama, orang yang salat sendirian tanpa membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat paling agung dalam Al-Quran. Kedudukan surat Al-Fatihah sebagai surat paling agung ini juga telah disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 87 yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dan hal ini merujuk pada sabda Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang artinya, tidak sah salat kecuali dengan membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberi sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Al-Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai dengan 77. Yang ketiga, imam yang dibenci makmum. Imam Nawawi menyebutkan ada 3 hal pokok yang menyebabkan sosok imam salat tersebut dibenci, yaitu bodoh atau tidak paham tata cara, rukun, syarat atau hal lainnya dalam salat. Kedua, fasik atau orang yang secara sengaja melakukan perbuatan dosa berulang. Dan yang terakhir adalah pelaku bid'ah yang melakukan sesuatu tanpa didasari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nawawi memperkuat hal ini dengan mengutip hadis lainnya. 3 orang yang amal salat mereka tidak akan melewati telinga mereka, yaitu budak yang minggat sampai kembali kepada majikannya, seorang istri yang bermalam dalam keadaan suami murka, dan seseorang yang mengimami suatu jamaah sementara mereka tidak menyukainya. Yang keempat, budak yang melarikan diri dari tuannya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan manusia yang salatnya tidak sampai telinga mereka, yakni budak yang kabur sampai dia kembali. Apa maksud salatnya tidak sampai telinga mereka? Berkata Abdul Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullah, itu adalah kiasan dari tidak diterimanya salat. Yang kelima, peminum arak atau minuman yang memabukkan.
Golongan selanjutnya adalah para peminum khamr atau minuman keras, baik dia minumnya hingga mabuk atau tidak, baik meminumnya sedikit atau banyak. Semua keadaan ini, baik yang mabuk atau tidak, diterangkan secara tegas bahwa keadaan mereka sama saja. Ada beberapa riwayat yang menerangkan hal itu dari beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua khamr atau semua yang memabukkan adalah haram, dan barang siapa yang minum dan dia mabuk, maka sholatnya akan lepas selama 40 pagi. Dan jika dia taubat, maka Allah akan terima taubatnya. Lalu jika dia mengulangi keempat kalinya, maka Allah akan menaunginya dengan tinatul khabal. Ada yang bertanya, apa tinatul khabal? Beliau bersabda, nanah bercampur darah dari penduduk neraka. Barang siapa yang meminumkannya kepada anak kecil dan anak itu tidak tahu kehalalan dari yang haram itu, maka Allah akan menaunginya dengan tinatul khabal. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keenam, istri yang bermalam sementara suaminya tidak ridha kepadanya. Termasuk hak suami atas istri yang adalah istrinya tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika dia melakukannya, maka dia dilaknat oleh malaikat langit, malaikat rahmat, dan malaikat azab hingga dia kembali. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian diterangkan pula dalam Al-Quran bahwa wanita wajib untuk menetap di dalam rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Dan oleh karena itu, istri yang bermalam atau tertidur sementara suaminya dalam keadaan marah dan tidak ridha, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, wanita merdeka yang salat tanpa memakai kerudung. Syarat sahnya salat yaitu harus menutupi aurat, baik dari arah atas atau samping, kecuali arah bawah. Maksud dari arah atas bagi laki-laki adalah menutupi pusar serta anggota yang lurus dengan pusar, sedangkan arah bawah dimulai dari lutut hingga anggota yang lurus dengan lutut. Oleh karena itu, laki saja harus menutup aurat saat sholat, apalagi perempuan yang harus benar-benar menjaga auratnya dalam sholat. Yang kedelapan, pemakan riba. Syekh Nawawi mengutip penjelasan ulama terkait karakteristik pemakan riba. Menurut para ulama, pemakan riba memiliki karakteristik yang sama dengan sekelompok Yahudi yang melanggar larangan Allah perihal perburuan dan penangkapan ikan pada hari Sabtu. Kedua kelompok ini sama-sama berbuat hila atau tipu daya, yaitu sejenis manipulasi atau merekayasa hukum. Yang kesembilan, pemimpin yang zalim. Syekh Nawawi mengutip hadis riwayat Abu Dzar di mana Rasulullah bersabda, pemerintah kelak di hari kiamat dihadirkan, ia akan dilemparkan ke jembatan Jahannam. Jembatan itu kemudian terguncang sehingga tidak ada persendian kecuali bergeser dari tempatnya. Jika orang-orang yang dulu menjabat sebagai pemerintah itu adalah muslim yang taat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang adil, niscaya ia dapat berjalan di atasnya. Tetapi jika ia mendurhakai Allah dengan kebijakan-kebijakan yang zalim, niscaya jembatan itu terkoyak hancur yang menyebabkannya jatuh ke jurang Jahannam. Yang kesepuluh, orang yang biasa melakukan salat namun salatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemunkaran. Salah satu tanda diterimanya salat dan puasa adalah munculnya pengaruh ibadah tersebut dalam bersikap,
maupun bertutur kata dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku hanya menerima salat dari seseorang yang merendahkan dirinya dalam salatnya karena kebesaranku, tidak mencemarkan nama baik ciptaanku, tidak terus-menerus bermaksiat kepadaku, memanfaatkan waktu siang untuk mengingatku, mengasihi orang-orang miskin, ibnus sabil dan janda-janda, serta mengasihi orang yang terkena musibah. Hadis riwayat Al-Bazzar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.